Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas S7A, mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Untuk yang pertama yang saya hormati Bapak Purwani, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Info anggota ada saya sendiri, Aldi Wigona Syahputra, dan Desi Fitri Fortuna, yang akan membawakan presentasi dengan tema Induksi Rule, Case-Based Reasoning, dan Komputasi Syarat. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Desi Fitri Fortuna. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang induksi rule. Pengertian induksi rule. Induksi rule adalah metode penalaran dari hal-hal spesifik menuju hal-hal yang lebih umum. Dalam konteks ini, sistem induksi akan diberikan sejumlah contoh dari suatu masalah dengan hasil yang diketahui. Dan di situ sistem ini dapat membentuk aturan yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus baru yang hasilnya belum diketahui. Membangun aturan proses ini dimulai dengan analisis data untuk menemukan pola dan hubungan di dalamnya. Kemudian pola-pola tersebut dirumuskan menjadi aturan yang dapat diinterpretasikan ke komputer. Contoh aplikasi sistem pakar medis dapat menggunakan induksi rule untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Lalu ada prinsip-prinsip induksi rule. Prinsip induksi rule ada 3, yaitu pengumpulan data, yaitu mengumpulkan contoh kasus relevan atau training set. Yang kedua ada pembuatan aturan, yaitu memakai algoritma untuk menghasilkan aturan if-then yang menghubungkan kondisi dengan tindakan. Lalu yang ketiga ada validasi aturan untuk menguji aturan dengan data baru agar akurat. Aplikasi induksi rule dalam pemecah masalah. Di sini ada sistem pakar. Induksi rule memainkan peran penting dalam sistem pakar, seperti sistem pakar medis, sistem pakar keuangan, dan sistem pakar hukum. Sistem pakar dapat mendiagnosis penyakit, memprediksi nilai saham, atau memberi nasihat hukum berdasarkan aturan yang dipelajari dari data ahli. Lalu ada analisis data. Induksi rule digunakan untuk mengidentifikasikan pola dan tren dalam data yang besar. Ini membantu dalam analisis data bisnis, pemasaran, dan penelitian ilmiah untuk memahami tren dan membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu ada prediksi. Induksi rule dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Ini berguna dalam memprediksi penjualan, permintaan, atau risiko dalam berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Lalu ada contoh peran induksi rule. Salah satu contoh penerapan induksi rule dalam dunia nyata yaitu bidang kesehatan. Sistem induksi rule dapat digunakan untuk memprediksi resiko penyakit jantung berdasarkan data pasien seperti umur, tekanan darah, kadar kolesterol, dan riwayat keluarga seperti tabel yang di bawah ini. Dengan menganalisis data pasien yang ada, sistem induksi rule dapat membangun aturan-aturan umum yang menggabungkan faktor-faktor resiko dengan resiko penyakit jantung. Aturan-aturan ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi risiko penyakit pada pasien baru, sehingga dokter dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Lalu materi selanjutnya ada case-based reasoning atau biasa disebut CBR. Menurut Fatoni dan Novanda tahun 2018, case-based reasoning adalah proses penalaran berbasis kasus dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baru dengan cara mengadaptasi solusi-solusi yang terdapat pada kasus-kasus sebelumnya yang mirip dengan kasus yang baru. Lalu ada menurut Chandra tahun 2014. Case-based reasoning adalah salah satu metode dalam membangun sistem untuk menyelesaikan masalah yang baru dengan cara mengingat informasi-informasi yang ada pada masalah-masalah sebelumnya. Lalu ada menurut Andriana tahun 2008, case-based reasoning memiliki 4 siklus atau 4 tahapan yang digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, bisa tulis di kolom komen.
Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Aldi Wiguna. Oke, terima kasih Deswiko Fauzana. Untuk selanjutnya tahapan case-based listening. Yang pertama ada retrieve. Tahapan untuk memperoleh kasus yang paling mirip dari kasus baru berdasarkan pada kasus lama yang tersimpan pada basis kasus. Yang kedua ada reuse. Tahapan untuk menggunakan kembali kasus-kasus yang paling mirip tersebut untuk mendapatkan solusi untuk kasus yang baru. Yang ketiga ada revise. Tahapan yang meninjau kembali atau memperbaiki ulasan solusi. Untuk yang keempat ada retain. Tahapan memakai solusi baru sebagai bagian dari kasus baru. Kemudian kasus baru diupdate ke dalam basis kasus. Dan selanjutnya ada tahapan case-based reasoning. Teknik-teknik case-based reasoning. Yang pertama ada case representasi. Yaitu suatu kasus dapat diselesaikan dengan memanggil kembali kasus sebelumnya yang sesuai atau cocok dengan kasus baru. Untuk case retrieval merupakan inti dari CBR, yaitu proses menemukan dalam case base kasus-kasus yang paling dekat dengan kasus saat ini. Untuk teknik yang selanjutnya ada case revision. Revision kasus merupakan bagian dari adaptasi sistem yang dilakukan oleh seorang pakar. Dan yang terakhir ada case adaptation, yaitu proses memindahkan solusi di-retrieve menjadi solusi pada kasus yang baru. Untuk definisi komputasi syarat tersendiri, yang pertama adalah pengenalan pola. Dengan metode GST digunakan untuk mengenali pola dalam data seperti pengenalan wajah, suara, atau teks. Contohnya dalam pengenalan gambar. Metode GST dapat dilatih untuk mengidentifikasi objek tertentu dalam gambar berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, sistem klasifikasi. Menyangkut metode GST dapat digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu, misalnya dalam diagnosis medis. Sistem dapat mengklasifikasi hasil tes laboratorium ke dalam kategori penyakit tertentu berdasarkan pola yang ada. Yang ketiga ada sistem prediksi. Dalam aplikasi bisnis, metode GST sering digunakan untuk memprediksi tren penjualan atau permintaan produk berdasarkan data historis. Proses ini melibatkan pelatihan model dengan data masa lalu untuk menghasilkan ramalan yang akurat. Dan yang keempat adalah ada unstructured data. Komputasi syarat sangat efektif dalam menangani data tidak terstruktur, seperti teks dan gambar. Ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data yang tidak memiliki kabel atau struktur tertentu. Di sini ada struktur jaringan syarat. Ada input, hidden, dan output. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama lapisan input ada lapisan untuk menerima data masukan. Yang kedua ada lapisan hidden, memproses informasi dengan menerapkan fungsi aktivasi pada neuron-neuron. Dan yang ketiga ada lapisan output, menghasilkan hasil akhir berdasarkan proses yang dilakukan oleh lapisan sebelumnya. Jaringan syaraf tiruan umumnya terdiri dari 3 lapisan yang saya jelaskan tadi. Untuk yang terakhir, aplikasi komputasi syaraf dalam praktik. Yang pertama, pengenalan pola dan penglihatan komputer. Sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam keamanan dan sistem autentikasi. Yang kedua, ada klasifikasi data. Klasifikasi citra satelit untuk pemantauan lingkungan atau penggunaan diagnosa penyakit. Yang ketiga, ada permainan dan kecerdasan buatan. Aplikasi agen permainan catur yang belajar strategi baru melalui permainan melawan manusia. Dan yang terakhir ada aplikasi kendali robot otonom yang menggunakan metode GST untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk kritik dan saran boleh ditampilkan di kolom komentar.
Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami yang membahas tentang sistem berbasis pengetahuan dengan metode induksi zero, case-based reasoning, dan komputasi secara. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada komentar, bisa like, komen, dan share di link di bawah ini. Terima kasih.